Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Davina Putri Utami dengan NIM E1R022005, Rani Febriana Zalti dengan NIM E1R022020, dan Khairul Wajidi dengan NIM E1R022060. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang inverse dari suatu fungsi komposisi. Nah, adapun tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan inverse fungsi komposisi dengan tepat. Nah, sebelum kita masuk ke materi, mari kita mengingat kembali materi komposisi fungsi dan inverse fungsi sebelumnya. Yuk simak. Nah, di sini diberikan fungsi fx sama dengan 2x plus 1 dan gx sama dengan 3x plus 7. Nah, bagaimana bentuk komposisi fungsinya? Yaitu f bundaran gx dan g bundaran fx. Nah, yang pertama ada f bundaran gx sama dengan f gx, di mana gx-nya disubstitusikan ke fungsi fx. Nah, selanjutnya 2 dikali 3x plus 7 plus 1 menjadi 6x plus 14 plus 1, sehingga didapat f bundaran gx-nya sama dengan 6x plus 15. Nah, selanjutnya ada g bundaran fx, di mana fungsi fx disubstitusikan ke fungsi gx, di mana kita dapat 3 kali 2x plus 1 tambah 7, selanjutnya 6x plus 3 plus 7. Nah, hasil akhirnya yaitu g bundaran fx sama dengan 6x plus 10. Nah, maka didapatkan f bundaran gx sama dengan 6x plus 15 dan g bundaran fx sama dengan 6x plus 10. Nah, lalu bagaimana jika kita ingin menginverskan fungsi komposisinya, yaitu dari f bundaran g inverse x dan g bundaran f inverse x? Nah, tadi kan kita sudah dapatkan nih, f bundaran gx-nya sama dengan 6x plus 15. Jadi, kita bisa menyesalkan f bundaran gx-nya sama dengan y. Jadi, y sama dengan 6x plus 15. Lalu, kedua ruas itu kita kurangi sama-sama 15, jadi y min 15 sama dengan 6x. Setelah itu, kita bagi kedua ruas dengan 6, jadi y min 15 per 6 sama dengan x. X itu sebagai fungsi y. Jadi, bisa kita tuliskan f bundaran g inverse y sama dengan y min 15 per 6. Lalu, kita ubah variabel y itu menjadi x. Jadi, f bundaran g inverse x sama dengan x min 15 per 6. Nah, kan tadi kita sudah dapatkan nih, g bundaran fx-nya sama dengan 6x plus 10. Jadi, kita bisa misalkan g bundaran fx sama dengan y. Jadi, y sama dengan 6x tambah 10. Nah, kedua ruas itu kita kurangi sama-sama 10. Jadi, y min 10 sama dengan 6x. Lalu, kedua ruas juga kita bagi sama-sama 6. Jadi, y min 10 per 6 sama dengan x. X itu sebagai fungsi y. Jadi, g bundaran f inverse y sama dengan y min 10 per 6. Lalu kita ubah variabel y jadi x. Jadinya g bundaran f inverse x sama dengan x min 10 per 6. Nah, maka kita bisa dapatkan inverse dari fungsi komposisinya yaitu f bundaran g inverse x sama dengan x min 15 per 6 dan g bundaran f inverse x sama dengan x min 10 per 6. Lalu, bagaimana inverse dari fungsi fx dan fungsi gx, yaitu f inverse x dan g inverse x. Nah, yang pertama kita mencari inverse dari fx, yaitu fx sama dengan y, sehingga didapat y sama dengan 2x plus 1. Nah, kedua ruas kita kurangi 1, sehingga didapat y minus 1 sama dengan 2x. Nah, kedua ruas kita bagi 2, sehingga didapat y minus 1 per 2 sama dengan x. Nah, dari fungsi y minus 1 per 2 sama dengan x, kita dapat x sebagai fungsi dari y, sehingga bisa kita tuliskan f inverse y sama dengan y minus 1 per 2, sehingga kita ganti y-nya menjadi x, sehingga didapat f inverse x sama dengan x minus 1 per 2. Nah, yang kedua kita akan mencari inverse dari fungsi gx, sehingga bisa kita misalkan gx sama dengan y, sehingga bisa kita dapat fungsi y sama dengan 3x plus 7. Nah, kedua ruas kita kurangi 7, sehingga mendapat y minus 7 sama dengan 3x. Nah, kedua ruas kita bagi 3, sehingga mendapat y minus 7 per 3 sama dengan x. Nah, di sini bisa kita dapatkan x sebagai fungsi y, sehingga bisa kita tuliskan g inverse y sama dengan y minus 7 per 3. Nah, kita ganti y-nya sebagai x, sehingga didapat g inverse x sama dengan x minus 7 per 3. Nah, maka kita bisa dapat inverse dari fungsi fx, yaitu f inverse x sama dengan x minus 1 per 2, dan inverse dari gx, di mana g inverse x sama dengan x minus 7 per 3.
Nah, lalu bagaimana jika kita ingin mengkomposisikan fungsi inversnya, yaitu dari fx dan gx, yaitu f inverse bundaran g inverse x dan g inverse bundaran f inverse x? Nah, maka f inverse bundaran g inverse x sama dengan f inverse g inverse x. G inverse x itu kita masukkan ke dalam fungsi f inverse. Jadi, f inverse x min 7 per 3, yaitu x min 7 per 3 min 1 per 2 sama dengan x min 4 per 3 per 2 sama dengan x min 10 per 6. Nah, sekarang G inverse bundaran F inverse X sama dengan G inverse F inverse X, di mana F inverse X kita masukkan ke dalam fungsi G inverse. Jadi, G inverse X min 1 per 2, yaitu X min 1 per 2 min 7 per 3 sama dengan X min 15 per 2 per 3 sama dengan X min 15 per 6. Nah, maka kita bisa dapatkan komposisi dari fungsi inversnya, yaitu F inverse bundaran G inverse X sama dengan X min 10 per 6 dan G inverse bundaran F inverse X sama dengan X min 15 per 6. Jadi, apa yang dapat kalian simpulkan dari hasil perhitungan tadi? Nah, dari hasil perhitungan tadi ini kita lihat ada yang sama, yaitu F bundaran G inverse X dan G inverse bundaran F inverse X, yaitu sama-sama menghasilkan X min 15 per 6. Dan juga G bundaran F inverse X sama dengan F inverse bundaran G inverse X, yaitu sama-sama menghasilkan X min 10 per 6. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa F bundaran G inverse X sama dengan G inverse bundaran F inverse X dan G bundaran F inverse X sama dengan F inverse bundaran G inverse X. Sekarang kita akan beralih ke dalam penerapan inverse fungsi komposisi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mencetak X eksemplar novel dalam satu hari diperlukan X sama dengan 1/500 X plus 100 unit mesin cetak. Padahal, jika digunakan X unit mesin cetak, biaya perawatan dalam satu hari yang harus dikeluarkan adalah GX sama dengan 10X plus 5 dalam ribuan rupiah. Jika pengeluaran pada hari ini adalah Rp65.000, maka berapa banyak sih eksemplar novel yang dicetak? Tadi kan yang diketahui pada soal adalah Fx sama dengan 1/500 X plus 100 dan Gx sama dengan 10X plus 5. Dan diketahui juga pada soal adalah biaya yang dikeluarkan pada hari tersebut adalah Rp65.000. Mana Rp65.000 ini kita dapat tuliskan sebagai G bundaran Fx. Dan ditanyakan adalah berapa sih eksemplar novel yang dicetak jika pengeluarannya adalah Rp65.000, maka yang dicari adalah G bundaran F inverse X. Nah, di sini kita udah mengetahui bahwa G bundaran Fx sama dengan Rp65.000 dan G bundaran Fx itu sama dengan G Fx, di mana kita akan mensubstitusikan Fx ke dalam fungsi G, sehingga didapatkan 10 dikali 1/500 X plus 100 plus 5, sehingga didapatkan 10 dikali X per 500 ditambah 1/5 ditambah 5, sehingga kita dapatkan G bundaran Fx-nya sama dengan 1/50x plus 7. Maka untuk mencari inverse-nya kita misalkan dulu G bundaran Fx itu sebagai Y, maka didapatkan Y sama dengan 1/50x plus 7. Nah, kedua ruas kita kalikan dengan 50 dan dikurangi 7, sehingga didapatkan 50Y min 350 sama dengan X, di mana X ini adalah fungsi dari Y, sehingga dapat kita tuliskan yaitu G bundaran F inverse Y sama dengan 50Y min 350. Kita ubah variabel Y menjadi variabel X, sehingga didapatkan G bundaran F inverse X sama dengan 50X min 350. Nah, yang ditanyakan adalah X-nya adalah 65. Kenapa kita tulis 65 di sini? Karena tadi pada soal bahwa GX itu dalam satuan ribuan rupiah, sehingga kita cukup menuliskan 65. Maka G bundaran F inverse 65 adalah 50 dikali 65 dikurangi 350, sehingga hasil akhirnya adalah 2.900. Jadi, eksemplar novel yang dapat dicetak adalah 2.900. Nah, sekian dulu ya penjelasan materi dari kami. Semoga video ini dapat membantu adik-adik untuk lebih memahami materi ini. Kami pamit undur diri dulu. Dadah!